Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking by. Waktu kejadiannya seperti sekejap, ketika Herman tiba-tiba merenguh rahang dan mendaratkan kecupan di sudut bibir Amira. Lalu disusul Radian yang datang dengan wajah memerah karena emosi. Serius, saat perkelahian hebat itu berlangsung, Amira masih bengong, masih berusaha mencerna apa yang terjadi. Perempuan itu baru sadar situasi sudah kacau balau ketika meja di depannya bergeser karena dihantam punggung Herman. Saat itulah semua jadi terpampang jelas dan Amira menjerit menatap kondisi Herman sudah sangat mengkhawatirkan. "Radian, jari jemari kamu berdarah," ucap Amira baru menyadari kondisi Radian. Mereka sedang berperjalanan omong-omong selepas berkelahi dan dipisahkan oleh 2 orang security dan beberapa orang yang membantu. Radian langsung meninggalkan Cafe Sun dengan membawa serta Amira. Radian menyeret Amira ke dalam mobil dan mengemudikan Alphard-nya dalam diam. Napasnya masih memburu. Dan karena Amira juga sama-sama diam, dia tidak menyadari kondisi Radian juga sama terlukanya. "Biar aku obati," cetus Amira meraih tote bag-nya. Semenjak Ara sudah besar dan bisa bermain sepeda, Amira tidak pernah lupa mengantongi obat merah, kapas, alkohol, dan plester. Kebiasaan itu nyatanya masih belum Amira tinggalkan. Ada untungnya juga di kondisi sekarang. Sudah mengumpulkan semua barang-barangnya, Amira meminta jemari Radian. Namun Radian tetap bergeming, mengabaikan panggilan Amira. Padahal suara Amira sudah lantang sekali. Oke, Amira paham sekali bagaimana perasaan Radian sekarang. Bibir lelaki itu yang menipis serta rahangnya yang mengetat menunjukkan sisa-sisa emosi yang belum surut. Meremas kapas di genggamannya, Amira dapati dirinya menghela nafas. Karena inilah semua manusia diharapkan bisa mengendalikan emosi. Karena marah itu tidak enak ternyata. Bukan cuma mempengaruhi Radian sendiri, namun Amira juga. Amira jadi tidak nyaman. "Kamu percaya sama aku kan, Rad?" tanya Amira berkaca-kaca. Radian menekan klakson kuat-kuat, bahkan sampai memukuli setir. "Brengsek!" maki lelaki itu mengumpati taksi yang menyalip tiba-tiba. Tidak semua hal bisa dijadikan objek pelampiasan emosi. Taksi tadi hanya melakukan kesalahan sedikit. Radian tidak perlu sampai memukuli setir seperti itu. Amira perlahan mengerut ketakutan di joknya. Kemarahan dan lelaki tidak semestinya dia dekati seperti hal yang lucu. Dengan kemarahan seperti ini, Radian bisa saja melukai Amira tanpa sadar. Amira pernah membaca suatu buku tentang psikologi. Di sana disebutkan bahwa kemarahan selalu membutakan pikiran orang paling jenius sekalipun. Makanya Tuhan perintahkan umatnya untuk jangan marah, karena marah bisa saja menghancurkan. "Rat," lirih Amira. Radian tersentak menoleh. Tidak, dia tidak tertarik mendengar ucapan Amira untuk mengobati jemarinya. Dia menoleh karena suara perempuan itu
terdengar rapuh oleh gemetar, dan jantung Radian mencelus, mendapati Amiranya yang ia sayangi setengah mati, yang membuatnya jadi posesif seperti ini, tengah menangis di pojok mobil. Radian kembalikan atensi ke depan, menatap belakang mobil berwarna silver yang berhenti karena lampu merah. Sial, Radian merasa brengsek sekali sekarang. Aku minta maaf. Radian menguatkan diri agar tidak perlu menoleh. Demi apapun, air mata Amira membuatnya sakit hati. Menatap butiran kristal itu mengaliri pipi putih malam perempuan itu hanya membuat Radian ingin mencekik dirinya sendiri. Untuk apa? Amira berdehem karena menemui Herman. Jangan sebut nama dia di hadapanku. Maaf Radian, lirih Amira terisak. Kenapa kalian bisa bertemu? Selidik Radian mencemooh Amira melalui tatapan. Coba deh bayangkan kalian berada di posisi Radian, psikis dan fisik capek luar biasa, sehabis dari pabrik dan langsung disuguhi adegan perselingkuhan. Oke, Amira tidak sepenuhnya selingkuh. Radian mempercayai perempuan itu melebihi rasa percaya pada dirinya sendiri. Namun, Radian tidak salah kan ketika kecewa karena Amira tidak mendengarkan ucapannya agar tidak dekat-dekat dengan Herman. Lelaki itu berbahaya. Astaga, harus berapa kali Radian mengingatkan Amira akan hal itu? Sial, kemarahannya kembali berkobar laksana api yang disambar bensin. Dia memaksaku turun, dan kamu turun. Potong Radian mendesis. Tidak, sambar Amira menggeleng panik. Aku berniat untuk turun, namun dia membawa-bawa nama Araf. Aku takut dia melakukan suatu hal pada Araf, makanya aku turun. Benarkah? Raut tersinggung tercetak di muka perempuan yang bersimbah air mata ini. Apa maksudmu dengan pertanyaan seperti itu? Nafas Amira memburu oleh amarah. Melalui sudut mata Radian tahu Amira menyusuti air mata di semua wajahnya dengan gerakan kasar. Aku hanya bertanya, apa salahnya? Kamu bisa saja membawa-bawa Araf sebagai kambing hitam. Terserah kamu mau berpikir seperti apa. Yang penting, aku sudah mengatakan kejujurannya. Seperti apa? Timpal Amira dingin. Tiba-tiba mobil Radian berbelok memasuki lahan parkir minimarket yang sepi. Nih, ucap Radian menyerahkan jemarinya yang berdarah. Ayo tolak Amira, tolak dia, desis seseorang di kepala Amira. Radian sudah menyakiti perasaannya dengan meragukan ucapan Amira. Hal ini harusnya dijadikan bahan balas dendam. Menolak permintaan orang adalah hak Amira sebagai manusia. Namun, realita berkata lain. Jemari kasar itu malah ditungkup dan ditangisi. Yep, Amira si perempuan bodoh sedang menangisi kondisi jemari Radian yang penuh darah. Aku minta maaf, lirih Radian menipiskan bibir. Tangis Amira yang keras melatar belakangi ucapan minta maaf itu. Aku hanya sedang marah tadi. Kenapa tidak mengadu? Tanya Amira terisak, menekan-nekan punggung tangan Radian dengan kapas yang sudah ditetesi alkohol. Aku tahu ini sakit sekali. Rasanya tidak sesakit melihatmu dicium lelaki lain, jawab Radian di dalam benaknya. Ini pasti sakit sekali, bisa Amira. Sudut bibir Radian berkedut. Momen itu lucu sekali, di mana dia yang terluka, namun Amira yang menangisinya. Ini Radian loh yang berhak mengomentari sakit atau tidak. Kenapa malah Amira yang memberi pernyataan kalau luka ini menyakitkan? Ya Tuhan, Radian gemas sekali. Dia tidak dapat menahan diri lagi.
dari sengatan kecil di jantungnya, masih membiarkan perempuan itu memberikan pertolongan di jemarinya. Radian jangkau wajah bersimbah air mata Amira untuk melumat bibirnya. Merasakan sisa air mata yang meluruh bersama asinnya darah dari bibir dalam Radian yang pecah karena terlalu lama digigit menahan emosi. Meloloskan satu isakan yang membuat Radian terkekeh geli. Amira buka mulutnya lebar-lebar, mengizinkan lelaki itu mengeksplor lebih jauh rasa bibirnya. Di mana lelaki brengsek itu menciummu tadi? Di sini. Radian bergerak menghapus jejak Herman di sana. Berulang kali, seolah ingin menegaskan bahwa tidak ada lelaki manapun yang boleh melakukan kontak fisik dengan Amira selain dirinya. Getaran di saku celana Radian menginterupsi ciuman mereka. Radian terpaksa memangkas jarak, tidak lupa melakukan ritual yang sering dia lakukan pasca berciuman, yaitu mengusap permukaan bibir Amira yang basah dengan jempolnya. Aku angkat dulu teleponnya, ucap Radian memberitahu. Meneleponnya pakai tangan kiri aja ya, biar aku obati tangan kanannya. Oh, oke. Radian mengikuti permintaan Amira dan mengangkat telepon menggunakan tangan kirinya. Halo ayah, ada apa? Yang menelepon memang Sasongko. Apa kamu sudah melihat berita? Berita apa? Tanya balik Radian kebingungan. Perusahaan kita di ujung tanduk, Radian. Berita bahan palsu berlian yang kita buat mulai menyebar. Cepat hubungi Herman untuk meminta bantuan. Inilah yang Radian benci dari dunia bisnis. Relasi harus selalu terawat bagus demi kondisi seperti ini. Namun bagaimana mungkin Radian meminta bantuan pada lelaki yang ingin dia bunuh itu? Apakah Radian akan menurunkan egonya untuk mengesampingkan balas dendamnya pada Herman untuk menyelamatkan perusahaannya?